Media sosial dalam beberapa hari terakhir diramaikan dengan kasus pelecehan seksual yang dialami seorang perempuan berinisial DF. Peristiwa terjadi saat korban mendapatkan tawaran kerja sebagai sekretaris dari pelaku berinisial RC, namun mendapat pertanyaan dan permintaan yang tidak senonoh. Dari bukti tangkapan layar percakapan WhatsApp dengan pelaku yang diunggah ke jejaring profesional LinkedIn di milik DF. Pelaku menawarkan seleksi kerja dan juga memuji kecantikan korban. Pelaku kemudian melontarkan sejumlah pertanyaan yang bersifat personal. Bahkan pelaku juga meminta DF untuk mengirimkan foto dengan hanya berpakaian dalam sebagai syarat diterima kerja. Pelaku mengaku mendapat teguran dari atasannya jika kriteria tersebut tidak dipenuhi. Permintaan tersebut langsung ditolak DF yang sebelumnya telah menyatakan mundur dari proses rekrutmen tersebut. DF menduga RC tak hanya melakukan aksi kepada dirinya. Terlebih ada beberapa orang yang mengirimkan pesan dan mengaku menjadi korban. Di akun LinkedIn-nya pun, DF mengimbau agar para pencari kerja lebih dapat berhati-hati dengan jebakan seperti ini. Untuk mengetahui lebih lanjut kronologi dari peristiwa pelecehan seksual dengan bermoduskan tawaran kerja yang viral beberapa hari terakhir, sudah ada korban dengan inisial DF melalui sambungan telepon bersama kami. Selamat siang, Mbak DF. Iya, selamat siang, Mas. Baik, Mbak DF bisa diceritakan sebenarnya kronologi awal mula peristiwa seperti apa dan dari mana Mbak tahu ada lowongan kerja yang dibuka? Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Untuk kali ini aku ingin berbicara terkait kasus kejadian yang sempat viral di LinkedIn ya, yang dimana sebenarnya itu kejadian yang saya lakukan itu terjadi pada tanggal 1 April 2024, yang dimana saya sedang melihat salah satu rekan saya repost untuk lowongan tersebut. Kemudian saya baca terkait informasi lowongannya dan juga saya mencari tahu untuk sosok si pelaku ini. Sebelum saya apply, sebenarnya saya sudah mencari tahu untuk profil dan lain-lain. Namun saya yakin kalau misalnya ini tuh tidak ada penipuan. Awalnya saya berpikir. Namun ketika saya konfirmasi di akun DM, di pesannya di LinkedIn, informasi dari beliau itu mengirimkan CV. Awalnya saya tertarik dengan informasi lowongannya, yang dimana beliau ini yang saya tahu bekerja di salah satu perusahaan ternama. Lalu ketika saya tanya-tanya informasi dari beliau ini, beliau mencari kandidat dengan kriterianya itu pintar, cantik, dan seksi. Informasi dari beliau. Kemudian awalnya saya belum respon chat beliau gitu. Namun informasi dari beliau itu, beliau ingin mencari sekretaris yang cepat karena sekretaris yang lama ini baru saja resign. Jadi pemikiran saya waktu itu, ini proses rekrutmennya mungkin agak sedikit cepat. Sekretaris yang lamanya itu sedang baru resign gitu kan. Kemudian saya kembali tanya kepada beliau untuk kualifikasi, job desk, dan perusahaan apa. Cuman beliau hanya menjawab di situ lebih mensupport kerjaan HRD manager, yang dimana untuk posisi sekretaris itu kan jauh ya mensupportnya kenapa ke HRD manager. Mungkin beliau itu sudah melihat CV saya karena kan saya pengalaman terakhirnya itu di bagian HR gitu kan. Kemudian informasi dari beliau itu seperti itu. Kemudian beliau nanya, ibu minat, kemudian usia ibu berapa gitu-gitu kan. Pas diinformasikan, lalu beliau ingin sambungkan ke WhatsApp-nya beliau, chatnya lebih lanjut di WhatsApp kata beliau gitu kan. Awalnya saya ragu karena ini prosesnya cepat banget gitu. Lalu ternyata beliau cek saya dan saya cek dulu di salah satu aplikasi yang bisa mengecek nomor kontak, dan juga saya cek salah satu Instagramnya beliau.
Dan ternyata nomor kontaknya beliau itu dipaparkan di bionya beliau gitu kan. Jadi saya berfirasat kalau misalnya oh ini bukan penipuan gitu kan. Kemudian ketika beliau chat saya, di sana dia informasi kemungkinan beliau ini udah cari tahu saya kali ya. Di situ beliau informasi ke saya kan yang dijelaskan nama beliau itu kan 3 kriteria. Namun beliau tiba-tiba bilang kalau pintar mungkin saya tidak ragu Bu. Kalau untuk seksi bagaimana Bu? Info beliau begitu kan. Terus tanya lagi, suatu saat ini masih bekerja atau tidak ya Bu? Kata beliau gitu kan. Terus saya menjawab dong, kalau saya boleh tahu seksi yang diinginkan perusahaan itu seperti apa ya Pak? Karena kan tahu saya untuk sekretaris itu kan kita harus profesional ya, yang mengatur jadwal atasan kita dan klien kita dan lain-lain gitu kan. Kenapa lebih ke penampilan gitu kan? Apalagi di sini beliau lebih notice di bagian seksinya gitu kan. Kemudian informasi dari beliau itu beliau informasikan kalau misalnya perusahaan ini tuh butuh yang ideal dan berbodi, kayak gitu kan. Terus beliau notice lagi, saat bekerja nanti, gimana Bu kalau misalnya pakaiannya agak seksi, apakah Ibu ada isu terkait itu? Awalnya gitu kan. Saya sudah menolak, saya informasikan, maaf Pak, di kantor sebelumnya saya ada seragam, bagaimana kalau misalnya di perusahaan ini juga, bukankah di perusahaan ini akan ada seragam? Saya tanya gitu kan. Terus beliau bilang, sekretaris yang lama itu sangat seksi Bu, kata beliau gitu kan. Kalau bisa sih sama atau lebih Bu, kata beliau gitu kan. Kemudian saya langsung ngomong, baik Pak, berarti saya belum sesuai ya Pak, awalnya begitu kan. Lalu informasi dari beliau ini mulai sensitif nih pembahasannya. Beliau itu langsung nanya, saya nggak tahu beliau sedang mengecek Instagram saya atau TikTok saya atau yang aplikasi yang lainnya. Karena di situ beliau langsung tanya, karena kan di CV saya itu kan fotonya profesional ya, nggak memperlihatkan seluruh tubuh saya. Namun beliau bertanya kepada saya, mungkin pertanyaan yang sebelumnya itu kan saya bilang, jawaban sebelumnya kan saya bilang, baik Pak, berarti saya belum sesuai ya Pak, kata saya begitu. Namun informasi dari beliau hampir sesuai Bu. Maaf, tanyanya agak sensitif Bu, itu dada gede asli atau bagaimana informasinya beliau gitu kan. Karena info aja Bu, sekretaris yang lama itu gede gitu kan. Terus saya langsung menolak beliau dengan saya bilang, Pak, maaf saya tidak bersedia lanjut karena sudah ke hal sensitif dan terima kasih atas informasi lowongannya ya Pak, gitu kan. Lalu beliau tetap memancing saya Mas di situ. Informasinya ini dengan salary yang besar dan juga mengiming-imingi salary yang besar dan juga beliau menginformasikan sekretarisnya itu hampir sama, sekretaris yang sebelumnya itu hampir sama dengan saya. Kemudian beliau tanya lagi, kalau ukuran dada ibu itu berapa ya? Ukuran 34B atau 36? Saya langsung, wah kok udah bahasa ke sini gitu kan. Terus beliau tanya lagi, karena sebelum-sebelumnya kecil-kecil sih Bu, kata beliau gitu kan. Saya hanya menjawab, waduh udah, karena saya nggak mau ngeladenin apapun, karena kan dia juga mempunyai followers yang banyak, dan juga seorang career coach gitu kan. Dan di situ beliau menginformasikan ke saya, kita sulit Bu cari yang sama dengan sekretaris yang sebelumnya gitu kan. Terus Bapak itu susah Bu untuk cocok dengan sekretaris yang sebelumnya, dan saya kena marah dengan Bapak, katanya gitu kan. Lalu beliau tawarkan lagi ke saya, Ibu terpilih itu nanti Ibu mau digaji berapa dan bisa join kapan gitu kan. Terus beliau tanya lagi ke saya, saat ini tuh saya udah ada 2 orang nih Bu, gitu kan, kayak memancing saya agar mau untuk mengikuti kemauan beliau gitu kan. Saya saat ini udah ada 2 orang nih Bu. Saya seleksi dulu secara ketat informasi beliau gitu kan. Saya nggak ngazinin tuh Mas. Kemudian beliau nanya, jujur aja Bu, sekalian jadi sekretaris itu harus jujur. Lah, sekretaris itu kan memang harus jujur, tapi kan ke arah profesional ya Mas ya, bukan ke arah pribadi. Bukan, apalagi itu udah sensitif banget. Baik, tapi Mbak Dev, ini kasusnya apakah sudah dilaporkan kepada pihak kepolisi dan seperti sejauh apa perkembangannya?
Baik, untuk kasusnya saat ini kita masih konsultasi sama lawyer sih Mas, karena kan untuk laporkan ke polisi itu kan perlu effort yang besar ya, dan juga kita para korban itu jauh-jauh untuk lokasinya. Baik, tapi Mbak Dev sendiri akhirnya mengetahuikah perusahaan apa yang akhirnya yang Anda akan lamar dan ditempatkan di perusahaan mana Mbak? Benarkah anak Oh, perusahaan BUMN atau seperti apa? untuk perusahaannya saya juga sedikit bingung ya, karena kan beliau ini salah satu bergeraknya di bidang yang lain ya, karena yang beliau informasikan ke saya itu hanya bergerak di bidang perhotelan Mas. Dan itu kan berbanding terbalik sama tempat bekerja beliau kan sekarang. Mungkin kepikiran saya waktu itu beliau punya rekanan, karena kan dia kan jasa review ya, yang dimana koneksinya banyak, mungkin ada yang minta ke beliau terkait CV-CV yang rekomen gitu sih pemikiran Baik. saya waktu itu. Tapi setelah kejadian ini cukup viral di media sosial, adakah juga yang menyampaikan keluhan yang sama kepada Mbak DF atau mungkin korban dari terduga pelaku yang sama Mbak? Untuk keluhannya banyak sih Mas, korban-korban gitu kan. Ada yang DM ke saya, awalnya juga kan saya nggak mau membuat ini viral ya, yang dimana saya melihat korban yang baru itu kan membuat viral ya, yang lewat rekannya. Kemudian saya chat nih ke korban tersebut, apakah sama dengan korbannya. Ternyata memang benar pelakunya sama. Dan itu beliau baru terjadi di tanggal 18 April 2024. Berarti kan pada saat itu posisinya si pelaku itu sebenarnya udah minta maaf ke saya gitu kan, untuk tidak dilaporkan. Karena kan di sana itu beliau itu sebenarnya mengancam saya untuk di blacklist ke seluruh HR, karena saya tidak mau mengirimkan foto yang seksi tersebut yang menggunakan bra saja gitu loh Mas, dan saya menolak keras dengan beliau gitu. Jadi dia Baik. mengancam untuk nge-blacklist saya gitu sih. Baik, Mbak Dev mungkin singkat saja Mbak, apa kira-kira Ya. pesan yang bisa disampaikan kepada para pencari kerja di luar sana supaya mungkin tidak terjerumus dalam kasus-kasus seperti ini Mbak? Oh baik, untuk pesannya mungkin lebih berhati-hati ya sebelum kita apply, itu kita harus cari tahu dulu siapakah HRD-nya yang akan merekrut kita, dan kita harus cari tahu dulu perusahaannya seperti apa dan posisi yang akan kita lamar. Karena kalau misalnya kita terlalu terburu-buru atau terpepet karena kita punya kebutuhan, itu sepertinya harus dipikirkan matang-matang sih gitu. Jangan terpancing dengan iming-iming salari yang besar dengan untuk mengirimkan salah satu foto yang vulgar gitu sih Mas. Baik, baik semoga kejadian ini tidak terulang kembali dan juga tidak menimpa siapa-siapa lagi. Terima kasih Mbak DF sudah berbagi cerita bersama kami dan juga semoga Mbak DF bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih terpercaya. Terima kasih sudah bergabung di BTV Mbak. Baik, terima kasih Mas.